Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikomang Agus Widiwidana. Saya dari kelas PGSD 4B. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya di mata kuliah matematika dari bab 2 sampai bab 6. Baik, langsung saja. Bab 2 yaitu pengenalan bilangan. Nah, bilangan itu merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk mencacah dan sebagai pengukuran simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Nah, selanjutnya ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu merupakan bilangan yang terdiri atas 3 jenis bilangan. Yang pertama itu ada bilangan negatif, yang kedua itu ada bilangan 0, dan yang ketiga adalah bilangan positif. Pengurangan adalah proses pengambilan sebagian atau seluruhnya pada bagian bilangan. Contohnya 5 dikurang 2 sehingga sama dengan 3. Nah, selanjutnya penambahan pada bilangan. Penambahan pada bilangan itu adalah proses penambahan sehingga jumlah dari bilangan itu bertambah dari yang sebelumnya. Contohnya 5 ditambah dengan 2 sama dengan 7. Nah, dari yang awalnya 5 kemudian ditambah dengan 2 dan hasilnya menjadi 7. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bab 3, yaitu kegiatan sehari-hari tentang waktu. Nah, tentu kegiatan sehari-hari kita tidak bisa lepas dengan yang namanya waktu. Nah, maka dari itu kita itu selalu membutuhkan alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur waktu dan mengetahui waktu saat ini. Nah, alat yang paling sering kita gunakan yaitu adalah jam. Jam itu ada banyak macamnya, ada jam analog, ada jam digital, dan ada jam pasir, dan masih banyak lagi. Nah, kalau jam dinding yang sering kita temui di rumah masing-masing itu termasuk dalam kategori jam analog. Nah, pada jam dinding itu ada 3 jarum. Jarum yang besar dan pendek itu menunjukkan jam. Jarum yang agak sedang itu menunjukkan menit, dan jarum yang paling kecil itu menunjukkan detik. Nah, kesetaraan waktu pada jam itu ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Sedangkan 1 jam itu kalau dibuat detik itu menjadi 3600 detik. Nah, baik, itu tadi bab 3. Kita lanjut ke materi bab 4. Nah, bab 4 yaitu satuan pengukuran panjang. Satuan pengukuran panjang biasa digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, lebar, ataupun jarak suatu objek atau jarak suatu benda. Nah, macam-macam alat ukur satuan panjang itu ada banyak jenisnya. Salah satunya ada penggaris mistar, mikrometer skrup, jangka sorong, cmm, dan masih banyak lagi. Nah, satuan panjang itu ada km, dm, hm, meter, dam, centimeter, dan milimeter. Nah, itu tadi bab 4 mengenai satuan pengukuran panjang. Sekarang kita lanjut ke bab yang kelima, yaitu bangun ruang. Bangun ruang itu adalah sebuah objek matematika yang memiliki ruang, memiliki isi, volume, dan memiliki 3 komponen utama, yaitu rusuk, sudut, dan sisi. Dan bangun ruang ini memiliki 3 dimensi.
seperti contohnya kubus, balok, lingkaran, kerucut, tabung, dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke bab 6, yaitu pengukuran berat. Nah, pengukuran itu adalah di mana kita membandingkan massa suatu benda atau berat suatu benda dengan satuan pengukuran yang sudah ditetapkan. Nah, untuk mengukur berat suatu benda tersebut, kita dapat menggunakan alat, yaitu timbangan. Nah, timbangan itu ada banyak sekali macamnya. Ada timbangan jongkok, ada timbangan kodok, ada timbangan gantung, ada timbangan digital, dan masih banyak timbangan-timbangan lainnya. Nah, satuan berat itu ada kg, ada hg, ada dak, ada g atau gram, ada dg, ada cg, ada mg, ada ton, ada kuintal, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi hasil resume saya dari bab 2 hingga bab 6. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.